Pernah nggak sih kalian pindah ke rumah baru dan menemukan sesuatu yang nggak terduga? Bukan? Bukan cicak atau debu tebal, tapi sesuatu yang bisa mengubah hidup kalian selamanya. Inilah yang terjadi padaku, Genta. Ceritanya dimulai beberapa bulan lalu, saat aku memutuskan untuk meninggalkan hiruk-pikuk kota dan pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota yang tenang. Rumah ini punya pesona klasik, dengan halaman luas dan pohon-pohon rindang. Aku pikir, ini tempat yang sempurna untuk memulai lembaran baru. Suatu sore, saat aku sedang beres-beres gudang yang sudah lama tak tersentuh, di balik tumpukan barang-barang usang, mataku tertuju pada sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terlihat sangat tua, ukirannya sudah sedikit pudar, tapi tetap memancarkan keindahan. Rasa penasaranku langsung terpancing. Dengan hati-hati, aku membuka pengaitnya yang sedikit berkarat, dan di dalamnya, aku menemukan harta karun yang tak ternilai. Bukan emas atau permata, melainkan setumpuk surat cinta yang terikat rapi dengan pita kusam. Kertasnya sudah menguning, tintanya sedikit luntur, tapi tulisan tangannya masih bisa terbaca dengan jelas. Surat-surat itu bertanggal tahun 1980-N. Isinya adalah curahan hati seorang pria kepada wanita pujaannya. Setiap kalimatnya penuh dengan rasa rindu, harapan, dan janji-janji manis yang tak pernah sampai. Ya, semua surat itu masih tersegel dalam amplopnya. Mereka tidak pernah terkirim. Aku duduk di lantai gudang yang berdebu, membaca satu persatu surat itu di bawah cahaya senja yang masuk dari jendela kecil. Aku seperti tersedot ke dalam mesin waktu, merasakan getaran cinta dari puluhan tahun yang lalu. Siapa penulis surat-surat ini? Dan untuk siapa surat-surat ini ditujukan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Di salah satu sudut kotak, aku menemukan sebuah nama pengirim, nama yang sangat kukenal. Seno Adiwijaya, itu nama kakekku. Aku terdiam. Jati, kakekku, pria pendiam yang kukenal, pernah menulis surat-surat seromantis ini, dan wanita yang dituju, namanya tertera jelas di setiap amplop, Anjani. Tapi, nama nenekku bukan Anjani. Ini adalah sebuah misteri dari masa lalu kakekku sendiri. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Surat-surat ini seperti sebuah pesan yang tertunda. Sebuah cerita yang belum selesai. Aku merasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Aku harus menemukan Anjani, atau setidaknya keturunannya, dan menyampaikan pesan cinta yang telah menunggu selama lebih dari 40 tahun ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Informasi yang kumiliki sangat minim. Sebuah nama dan alamat lama yang tertera di amplop. Tapi tekadku sudah bulat. Pencarian ini harus dimulai. Pencarianku membawaku ke alamat lama yang tertera di surat. Tentu saja, rumah itu sudah berganti pemilik berkali-kali. Tapi aku tidak menyerah. Aku bertanya ke tetangga sekitar, orang-orang tua yang mungkin masih ingat keluarga yang tinggal di sana dulu. Setelah beberapa hari bertanya ke sana kemari dan hampir putus asa, akhirnya ada secercah harapan. Seorang ibu tua memberiku sebuah nama. Nara, katanya. Nara adalah cucu dari Anjani, wanita yang pernah tinggal di rumah itu. Dengan sedikit gugup, aku menghubungi nomor telepon yang diberikan. Suara lembut di seberang sana menjawab, "Halo, dengan Nara di sini." Aku menjelaskan tujuanku, menceritakan tentang penemuan surat-surat tua milik kakekku. Awalnya Nara terdengar ragu, mungkin menganggapku orang aneh. Tapi ketika aku menyebut nama kakekku, Seno, dan neneknya, Anjani, suasana langsung berubah. Ada jeda hening sesaat, sebelum akhirnya dia setuju untuk bertemu. Pertemuan pertama kami terjadi di sebuah kafe kecil yang nyaman. Nara, seorang gadis dengan senyum hangat dan mata yang teduh. Persis seperti yang kubayangkan tentang cucu dari seorang wanita bernama Anjani. Aku menyerahkan kotak kayu itu padanya. Dengan tangan sedikit gemetar, dia mulai membuka dan membaca surat-surat itu. Aku bisa melihat kilatan emosi di matanya. Terkejut, haru, dan penuh tanda tanya. Dia bercerita bahwa neneknya, Anjani, memang pernah bercerita sekilas tentang cinta pertamanya yang tak pernah kesampaian, tapi tak pernah menyebut nama. Nara sama penasarannya denganku. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kisah cinta neneknya yang tersembunyi. Sejak hari itu, kami berdua memutuskan untuk bekerja sama.
Kami menjadi tim detektif dadakan, menelusuri jejak cinta Seno dan Anjani. Kami mengunjungi tempat-tempat yang disebutkan dalam surat, mencoba membayangkan bagaimana kakek dan neneknya menghabiskan waktu di sana puluhan tahun yang lalu. Kami seperti sedang menyusun sebuah puzzle raksasa dari masa lalu. Setiap potongan informasi baru yang kami temukan terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Kami tertawa bersama saat menemukan fakta-fakta lucu, dan terdiam merenung saat membayangkan rintangan yang mungkin mereka hadapi. Semakin dalam kami menggali cerita mereka, semakin aku merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kami berdua. Cara Nara menatapku saat aku bercerita, atau getaran kecil saat tangan kami tak sengaja bersentuhan ketika melihat sebuah foto lama. Aku sadar, di tengah pencarian jejak cinta masa lalu, kami justru sedang menapaki jalan cinta kami sendiri. Senja yang kami kira hanya milik kakek dan neneknya, ternyata mulai menyinari kami berdua. Ada getaran yang sama, ada harapan yang serupa, ada sebuah kisah baru yang mulai ditulis. Kisah tentang Genta dan Nara. Kami berdua tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawa kami. Apakah kami akan berhasil mengungkap semua misteri cinta Seno dan Anjani? Dan yang lebih penting, apakah kisah kami akan memiliki akhir yang bahagia? Tidak seperti mereka. Satu hal yang pasti, senja itu terasa begitu hangat saat aku bersamanya. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari sebuah petualangan yang tak akan pernah kulupakan. Sebuah petualangan mencari cinta yang hilang, dan tanpa sadar, menemukan cinta yang baru. Apa yang akan kami temukan selanjutnya? Akankah ada rintangan yang menghadang? Cerita ini belum berakhir. Ikuti terus perjalanan kami di episode selanjutnya, karena misteri senja yang tak pernah berakhir ini masih menyimpan banyak kejutan. Genta dan Nara menemukan sepucuk surat cinta lawas yang membawa mereka pada sebuah petualangan tak terduga. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan mereka menyusun kembali kepingan hati yang hilang. Langkah pertama membawa Genta dan Nara ke sebuah stasiun kereta kuno, tempat yang tertulis dalam surat sebagai saksi bisu pertemuan pertama sepasang kekasih di masa lalu. Berdiri di peron yang sama, di tengah deru kereta yang datang dan pergi, mereka mulai merasakan getaran aneh, seolah-olah waktu berputar kembali, dan mereka bisa melihat bayangan pasangan itu, malu-malu bertukar pandang, sama seperti mereka saat pertama kali bertemu di toko buku. Genta tersenyum, "Kamu percaya nggak? Kalau tempat ini punya energi sendiri, rasanya seperti kita sedang menonton ulang sebuah film." Nara mengangguk, matanya menerawang. Mungkin bukan menonton, tapi ikut bermain di dalamnya. Di stasiun itu, mereka mulai membuka diri. Genta bercerita tentang mimpinya menjadi seorang arsitek yang bisa membangun kenangan, bukan hanya gedung. Sementara Nara, seorang penulis, mengaku selalu mencari inspirasi dari cerita-cerita kecil yang terlupakan oleh waktu, seperti surat yang mereka temukan. Mereka sadar, ada benang merah yang menghubungkan impian mereka. Keduanya adalah pencari dan penjaga kenangan. Obrolan mereka mengalir begitu saja, seolah sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Perjalanan ini, yang awalnya hanya didasari rasa penasaran, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dari stasiun, surat itu menuntun mereka ke sebuah kedai es krim tua di sudut kota yang ramai. Kedai itu masih mempertahankan desain interiornya yang klasik, dengan kursi-kursi kayu dan foto-foto hitam putih di dinding. Pemiliknya, seorang wanita tua yang ramah, menyapa mereka dengan senyuman. "Kalian terlihat seperti pelanggan setia kami dari puluhan tahun yang lalu," katanya, seolah mengenali jiwa-jiwa lama dalam raga yang baru. Genta dan Nara memesan rasa yang sama yang tertulis di surat, coklat dan vanila, kombinasi klasik yang tak lekang oleh waktu. Sambil menikmati es krim, mereka membaca lagi baris-baris surat itu. Dia selalu memilih coklat, karena katanya hidup butuh sedikit rasa pahit agar manisnya lebih terasa. Sementara aku memilih vanila, sederhana tapi selalu bisa diandalkan. Genta tertawa kecil membaca bagian itu. Ini terdengar seperti kita. Aku yang selalu overthinking, butuh sedikit pahit untuk menyeimbangkan semuanya. Dan kamu, Genta menatap Nara. Terlihat sederhana, tenang. Tapi aku merasa bisa mengandalkanmu. Pipi Nara sedikit merona. Di kedai es krim itulah, mereka menyadari betapa banyak kemiripan antara karakter mereka dengan penulis surat. Kesetiaan pada hal-hal sederhana,
pengorbanan kecil demi sebuah senyuman. Semua terasa begitu akrab. Setiap lokasi yang mereka datangi, taman kota tempat biasanya pasangan itu menghabiskan senja, jembatan kayu di atas sungai kecil, semuanya membuka lapisan baru dari cerita masa lalu, sekaligus membuka lapisan baru di hati mereka sendiri. Di taman kota, mereka duduk di bangku yang sama persis seperti yang dideskripsikan dalam surat. Di sana, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya duduk berdampingan, menyaksikan matahari terbenam, membiarkan semburat jingga di langit berbicara menggantikan mereka. Dalam keheningan itu, Nara merasakan sebuah kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia merasa utuh. Selama ini, ia selalu merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Sebuah kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Begitu pula Genta, yang selalu merasa mengejar sesuatu yang tak pasti. Di jembatan kayu, di bawah cahaya rembulan, Genta memberanikan diri bertanya, "Menurutmu, apa tujuan kita sebenarnya melakukan ini semua? Apa kita hanya mencari sisa surat itu? Atau ada hal lain?" Nara terdiam sejenak, menatap aliran air di bawah mereka. "Awalnya, aku pikir kita hanya mencari akhir dari sebuah cerita. Tapi sekarang, aku merasa kita sedang menulis cerita kita sendiri." Kata-kata itu seperti sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa pencarian ini bukan lagi tentang dua orang dari masa lalu. Ini tentang mereka, di sini, sekarang. Mereka menyadari bahwa takdir memiliki cara yang lutuh untuk bekerja. Surat itu bukanlah tujuan, melainkan hanya sebuah alat. Sebuah peta yang digambar semesta untuk mempertemukan dua jiwa yang selama ini merasa kurang, tanpa tahu apa sebenarnya yang hilang dari hidup mereka. Malam itu, mereka kembali ke toko buku tempat semuanya dimulai, bukan untuk mencari surat berikutnya, tapi untuk merenung. Mereka duduk di sudut yang sama, di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi. Kelelahan fisik setelah seharian berjalan kaki seolah tak terasa, tergantikan oleh sebuah kehangatan emosional yang memenuhi rongga dada. Mereka sadar, kepingan hati yang coba mereka susun kembali bukanlah milik pasangan dalam surat itu, melainkan kepingan hati mereka sendiri. Perjalanan ini telah mengisi kekosongan yang selama ini mereka rasakan. Nara, yang selalu merasa kesepian di tengah keramaian, menemukan teman bicara yang mengerti dirinya tanpa perlu banyak penjelasan. Genta, yang selalu merasa hidupnya datar, menemukan sebuah petualangan yang memberinya warna dan makna baru. "Jeti, bagaimana selanjutnya?" tanya Nara, memecah kesunyian. Genta menatapnya dalam-dalam, senyum tulus terukir di wajahnya. "Aku tidak tahu di mana surat berikutnya berada, tapi aku tahu satu hal." Genta berhenti sejenak, "Aku ingin melanjutkan perjalanan ini bersamamu. Tak peduli kemanapun surat itu akan membawa kita, atau bahkan jika kita tidak pernah menemukannya lagi. Karena aku rasa, aku sudah menemukan apa yang aku cari." Nara tidak bisa menahan senyumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa masa depannya tidak lagi abu-abu. Ada secercah cahaya, sehangat senja yang baru saja mereka saksikan bersama. Kisah Genta dan Nara mengajarkan kita bahwa terkadang, apa yang kita cari sebenarnya bukanlah sebuah jawaban di akhir perjalanan, melainkan teman yang menemani kita sepanjang perjalanan itu. Semesta punya cara misterius untuk menyatukan jiwa-jiwa yang saling membutuhkan, seringkali melalui cara-cara yang tak terduga, seperti sepucuk surat cinta dari masa lalu. Pencarian mereka belum berakhir. Masih ada misteri yang harus dipecahkan. Masih ada lembaran surat yang menunggu untuk ditemukan. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan lagi berjalan sendirian. Setelah perjalanan panjang menyusuri jejak-jejak masa lalu, Genta dan Nara akhirnya tiba di tujuan terakhir mereka. Bukan sebuah rumah dengan pintu yang terbuka, melainkan sebuah pusara yang tenang di bawah rindangnya pohon Kamboja. Disinilah Raditya, sang penulis surat-surat cinta itu, beristirahat selamanya. Nara tak kuasa menahan air matanya. Ia meletakkan kotak kayu itu dengan lembut di samping nisan, seolah mengantarkan kembali kepingan hati yang telah lama tersesat. Genta berdiri di sisinya, tangannya menggenggam erat bahu Nara, memberikan kekuatan tanpa kata. Di hadapan pusara itu, satu persatu surat dibacakan oleh Nara. Suaranya bergetar. Setiap kata yang terucap adalah gema dari perasaan yang tak pernah sampai. Genta mendengarkan dalam diam, merasakan betapa dalamnya cinta yang tertuang dalam setiap goresan tinta.
Angin sepoi-sepoi meniup lembut helai rambut Nara, seolah ikut merasakan haru yang menyelimuti sore itu. Mereka tidak sedang berduka, mereka sedang merayakan sebuah cinta yang abadi. Cinta yang akhirnya menemukan jalan pulang, meskipun sang pemilik raga telah tiada. Surat-surat itu bukan lagi sekadar kertas usang, melainkan saksi bisu dari janji yang melintasi dimensi waktu. Dalam keheningan, Genta menatap Nara yang matanya masih sembab. Ia menyeka air mata di pipi gadis itu dengan ibu jarinya. "Lihat, Ra," bisik Genta. "Dia pasti bahagia sekarang. Semua perasaannya sudah kamu sampaikan." Nara mengangguk pelan, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang menyampaikan amanat. Perjalanan ini juga tentang menemukan makna. Makna bahwa cinta sejati tidak akan pernah lekang oleh waktu. Ia akan selalu menemukan cara untuk dikenang, untuk dirasakan, bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Ziarah ini menjadi penutup yang indah, sebuah penghormatan bagi cinta yang tak pernah padam. Mereka meninggalkan pemakaman saat senja mulai merona. Di dalam mobil, suasana terasa lebih ringan. Beban yang selama ini mereka pikul bersama seolah terangkat. Nara menatap kotak kayu kosong di pangkuannya. "Rasanya aneh," ucapnya. "Kotak ini sekarang kosong. Tapi hatiku justru terasa penuh." Genta tersenyum. "Karena kamu sudah mengisi kekosongan itu dengan ketulusanmu, Ra. Kamu memberikan akhir yang pantas untuk cerita mereka." Obrolan mereka mengalir ringan, diselingi tawa kecil yang mulai terdengar lagi. Mereka sadar, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Ikatan yang terjalin bukan lagi sekadar rasa penasaran, melainkan pemahaman yang mendalam. Perlahan, Genta menyadari satu hal. Semua ini bukan kebetulan. Penemuan kotak itu, perjalanan mereka. Bahkan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya untuk Nara. Semuanya adalah bagian dari sebuah takdir yang lebih besar. Ia teringat pada setiap momen yang mereka lalui bersama, setiap tatapan, setiap tawa. Ia sadar bahwa ia tidak ingin cerita mereka berakhir seperti surat-surat itu, menjadi kenangan indah yang hanya tersimpan di dalam kotak. Ia ingin cerita mereka terus berlanjut, menjadi sebuah babak baru yang mereka tulis bersama. Perasaan itu begitu kuat, begitu nyata, hingga Genta tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. "Ra," panggil Genta lembut, memecah keheningan senja yang menemani perjalanan pulang mereka. Nara menoleh, menatap Genta dengan sorot mata yang penuh tanya. "Ada satu tempat lagi yang harus kita datangi," lanjut Genta. Tanpa banyak bertanya, Nara mengangguk setuju. Ia percaya pada Genta. Mobil pun berbelok, menuju sebuah arah yang tak terduga. Sebuah tempat yang akan menjadi saksi dari janji baru mereka. Rasa penasaran menyelimuti Nara, namun di dalam hatinya, ia merasakan debaran yang sama seperti saat pertama kali membuka surat-surat itu. Debaran yang menandakan sebuah awal yang baru. Mobil berhenti di tepi sebuah pantai yang familiar. Pantai yang sama persis dengan yang ada di dalam foto lama milik Raditya dan kekasihnya. Deburan ombak terdengar merdu, dan langit di ufuk barat dihiasi gradasi warna jingga yang memukau. Mereka berjalan menyusuri bibir pantai, merasakan pasir lembut di bawah kaki mereka. "Kenapa kita ke sini, Gan?" tanya Nara. Matanya tak lepas dari keindahan senja di hadapannya. Genta berhenti berjalan. Ia menatap dalam-dalam ke mata Nara, tangannya meraih lembut tangan gadis itu. "Nara," ucap Genta dengan suara yang mantap. "Selama ini kita sibuk mengantarkan cerita cinta orang lain sampai ke tujuannya. Kita memastikan kenangan mereka tidak hilang begitu saja." Genta menarik napas sejenak, mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Tapi aku sadar, aku tidak mau cerita kita berakhir menjadi kenangan yang hanya tersimpan di dalam kotak. Aku tidak mau senja kita hanya menjadi akhir dari sebuah hari." Genta mengeratkan genggamannya. Nara menatapnya, terpaku. Jantungnya berdebar kencang menantikan kelanjutan kalimat Genta. "Aku ingin senja kita kali ini berbeda," lanjut Genta. "Aku ingin senja ini bukan menjadi penutup, tapi menjadi awal dari fajar yang panjang untuk kita berdua." Mata Genta berkaca-kaca, penuh dengan ketulusan dan harapan. "Nara, maukah kamu menulis cerita baru bersamaku? Cerita yang tidak akan pernah berakhir?" Air mata haru mengalir di pipi Nara. Ia tidak mampu berkata-kata,
Hanya sebuah anggukan mantap yang menjadi jawabannya. Di bawah langit senja yang sama, di pantai yang menjadi saksi cinta di masa lalu, sebuah janji baru terucap. Senja mereka bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang abadi. Cinta telah menemukan jalannya, bukan hanya untuk Raditya, tetapi juga untuk Genta dan Nara. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Genta dan Nara sampai akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap akhir selalu menyimpan awal yang baru. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.